Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah kita, Nutrisi Tanaman dan Pemupukan. Jadi, saya akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita dengan topik hari ini adalah siklus fosfor atau unsur hara. Sebelum kita lanjut kuliah, ini pertemuan minggu lalu ya, bagaimana kaitannya pH tanah dengan nutrisi. Ini strong acid atau sangat asam, yang ini strongly alkaline ya, atau pH yang tinggi. Jadi ketika pH asam itu apa aja yang bisa tersedia ya. Ini ada besi, magnesium, kemudian ada boron, tembaga dan zinc ya. Nah, ketika dia very slightly acid atau mendekati asam ya, ini kurang lebih pH, ini nilai pH-nya ya 6 dan 7 ya. Ini banyak unsur-unsur yang tersedia. Nah, ketika dia sangat alkalin atau sangat basa, pH-nya tinggi, pada 8,5 sampai dengan 10 itu hanya molybdenum aja atau MO yang tersedia. Ya, saya kira itu ya untuk review dari kuliah sebelumnya terkait dengan pH di tanah dengan ketersediaan unsur hara. Fosfor sendiri itu merupakan unsur hara yang termasuk dalam unsur hara esensial ya. Jika kita kuliah kemarin sudah kita bahas bahwa ada 9 unsur hara esensial, yang salah satunya adalah unsur fosfor. Kemudian fosfor ini merupakan penyusun senyawa kunci dan sebagai katalis reaksi biokimia pada tanaman. Jadi fungsinya fosfor ini nanti bisa dilihat pada siklusnya ya, ataupun di siklus biokimia itu ada sebagai ATP, DTPA ya. Kemudian fosfor di tanah itu kandungannya sangat beragam, dari 0,2% sampai dengan 5%. Sebenarnya untuk kandungan fosfor sendiri itu tergolong rendah karena pada pertemuan kemarin kita bahas ya bahwa fosfor itu adalah bahan asalnya atau sumbernya itu merupakan dari batuan ataupun dari guano ya, atau beberapa mineral yang memang bentuknya sulit larut gitu ya. Nah, untuk fosfor sendiri kebutuhan di tanaman itu sekitar 4 sampai 40 kg per hektar ya. Ini menurut Barber tahun 95. Ya, jadi kebutuhan tanah unsur hara ini juga tergantung dari jenis tanamannya. Ada yang membutuhkan memang sangat banyak atau sangat besar, ada juga yang hanya membutuhkan sedikit saja unsur hara fosfor. Kemudian sumber-sumber fosfor ya, ini ada fosfor di alam ini berasal dari disintegrasi ya, atau pemisahan ya. Kalau integrasi kan bergabung, kalau disintegrasi itu pemisahan, dan dekomposisi atau dekomposisi itu penghancuran ya, atau pelarutan batuan yang mengandung mineral. Ya, mineralnya apa? Ini adalah mineral apatit. Jadi apatit itu gabungan antara kalsium, fosfat, ya, oksigen, fluor, ya, klorida, oksigen dan hidrogen. Jadi mineral apatit itu merupakan Ca10PO46 ya. Jadi P-nya ada di sini ya, PO46 6 kali. Nah, kemudian apatit ini dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama ada fluor ya. Ini fluor kalau kita lihat dari pecahan Fe ya. Kalau kita lihat ini ya, jadi fluor ini adalah dari sini ya. Ini fluor, kemudian klor atau dari klorida ya. Klor apatit ya, ini klor apatit, kemudian hidroksi itu ini rumusnya OH. Jadi ada 3 macam mineral apatit, yaitu fluor apatit, klor apatit, dan hidroksi apatit.
Kemudian selanjutnya adalah fosfor organik. Kemudian ini adalah karakteristik atau ciri-ciri dari unsur P, ya, atau karakteristik P. Yang pertama adalah dari P organik. Ini P organik itu jumlahnya 30 sampai dengan 50% dari total P yang ada di dalam bahan organik. Jadi kalau dalam bahan organik itu ada kurang lebih sekitar 30% ya P-nya. Kemudian selanjutnya rasio karbon, nitrogen, dan P dalam bahan organik itu sekitar 100, 10, dan 1 ya. Jadi kalau karbon itu misalnya kayu-kayuan ya, batang, ranting itu ya, dalam bahan organik itu ada 10, 100, nitrogennya itu hanya 10% ya, sedangkan P-nya hanya 5% ya. Jadi nitrogen itu misalnya termasuk yang dalam kandungan daun ya. Misalnya di daun itu ada karbon, nitrogen, dan fosfat. Jadi hanya 100, 10, dan 1. Selanjutnya P anorganik ya. P anorganik ini berasal dari mineral apatit ya. Ini mineral apatit kurang P ya. Ini yang pertama adalah rumus kimianya ya, Ca3PO4 2 kali CaF2 ya. Kemudian selanjutnya hidroksi ya, hidroksida Fe dan Al. Ini banyak di tanah-tanah masam ya. Sebelumnya kita kemarin sudah jelaskan tentang tanah utisol itu kenapa dia sulit ketersediaan P-nya, karena diikat oleh banyaknya kandungan ini ya, kandungan Fe dan Al ya. Jadi P ini bisa bereaksi dengan Fe dan Al ya. Jadi dia akan terikat ya. Kemarin kan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya kalau Fe ini punya ikatan yang kuat ya. Muatannya lebih besar ya daripada unsur-unsur yang lain. Misalnya seperti natrium hanya 1 ya. Ca 1 dan 2. Kalau Fe ini bisa 2, 3, Al juga bisa 3 ya. Nah, ini sulit ketika dia bereaksi atau terikat itu sulit untuk larut. Jadi ketersediaannya juga akan menjadi rendah. Nah, ini dinamakan dengan fiksasi P ya. Nah, ini adalah masalah yang utama di tanah-tanah masam ya, atau tanah-tanah contohnya ada tanah ultisol ya, yang banyak di tempat kita atau di Lampung ya. Nah, selanjutnya kalsium fosfat ya. Kalsium fosfat atau CaP ya, itu ada di tanah dengan pH yang tinggi ya. Jadi tanah, jadi kemarin kita sudah bahas Ca, atau untuk meningkatkan pH itu kita bisa dengan pengapuran, dengan penambahan Ca. Jika pH itu terlalu tinggi, nanti si fosfat juga akan menghalangi ketersediaannya ya. Jadi si kalsium itu akan mengikat si fosfat menjadi CaP ya. Ikatannya CaP, dan itu sulit tersedia. Jadi kaitan dengan pH itu adalah ini ya, adanya kalsium yang mengikat fosfat. Kemudian fosfor dalam larutan tanah ya. Kalau anorganik di larutan tanah kemarin sudah kita jelaskan ya, di larutan tanah itu seperti apa ya. Jadi yang memang dia terlarut, yang sudah tersedia dan bisa diserap oleh tanaman. Nah, ini untuk di larutan tanah itu memang konsentrasinya rendah ya, mungkin 0,5 sampai dengan 2 ppm, 0,2 ppm. Kemudian konsentrasi ini juga dipengaruhi oleh kelarutan dan jumlah fase padatnya ya. Jadi berapa jumlahnya di situ adalah banyak dipengaruhi oleh larutan dan jumlahnya. Nah, untuk selanjutnya karakteristik P yang lain adalah P ini ada banyak berada dalam bentuk anorganik dibandingkan organiknya. Karena kita lihat tadi ya, di bahan organik itu kalau 100 karbon, dia cuma ada 1 ya, perbandingannya seperti itu. Kalau anorganik itu kan bisa dari pupuk atau dari mineral, tapi kan dia ketersediaannya memang cukup rendah atau relatif rendah. Kemudian kandungan P dalam tanah jumlahnya biasanya tinggi ya,
tapi hanya sedikit yang tersedia ya. Jadi seperti yang tadi ya slide sebelumnya, bahwa walaupun dia banyak atau tinggi, ketika dia pada tanah masam itu akan terikat oleh Al dan Fe, sehingga ketersediaannya menjadi rendah. Ketika dia pH-nya terlalu tinggi, itu akan terikat dengan kalsium, sehingga ketersediaannya juga menjadi sangat rendah sekali gitu ya. Ketersediaan itu kaitannya dengan yang larut atau yang bisa diserap oleh tanaman ya. Ketika dia terikat kuat oleh unsur-unsur seperti Al, Fe ataupun Ca, itu akan sulit sekali tersedia bagi tanaman. Kemudian P ini pergerakannya lambat di dalam tanah ya, mungkin dipengaruhi oleh berat jenis dan lain-lain ya. Kemudian untuk pencucian ya, jadi kalau P ini beda ya, jauh dengan nitrogen. Kalau nitrogen kan mudah tercuci, mudah menguap ya. Kalau P ini dari bentuknya saja, kalau kita lihat pupuk P itu seperti batu ya, sehingga pencucian untuk P ini tidak banyak terjadi ya, kecuali pada tanah yang memang berpasir ya. Pasir ya karena ada hujan atau curah hujan tinggi, ada air yang besar ya, otomatis dia akan larut atau terbawa ya. Nah itu pencuciannya lebih cenderung ke tanah-tanah yang memang poros ya, sifatnya poros. Kemudian tanaman membutuhkan P tanah dalam jumlah yang kecil dibandingkan N dan K ya. Sebelumnya tadi kebutuhan P di tanaman itu sekitar 4-40 kg ya, tergantung jenis tanamannya masing-masing. Nah, terus apa fungsinya P bagi tanaman ya? Nah, ini beberapa kaitan unsur hara fosfor bagi tanaman. Yang pertama adalah transfer dan cadangan energi ya. Jadi ini tadi kalau kita review sebelumnya adalah berkaitan dengan siklus biokimia ya. Nah, ini dalam biokimia tuh prosesnya ini bagian dari ADP dan ATP ya. Kemudian penyusun koenzim ya. Penyusun substrat metabolisme NADP ya. Kemudian komponen dari asam nukleat. Nah, jadi kalau DNA dan RNA ya, contoh sederhananya misalnya bakteri. Bakteri itu di dalam inti selnya atau DNA-nya itu mengandung fosfat ya. Jadi contohnya ya bakteri Rhizobium ya, itu akan DNA utamanya adalah asam nukleat yang mengandung fosfat. Kemudian komponen membran sel ya. Kalau untuk membran sel itu atau lapisan sel ya, kulitnya itu mengandung fosfolipid ya, atau fosfat dengan lipid ya. Fosfolipid itu fosfat dengan. Nah, kemudian fungsi yang lain ya, atau efek yang lain pada tanaman untuk unsur hara fosfor ini, yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan akar semai ya, karena dia fungsinya ke akar ya sangat besar unsur P ini ya, jadi bisa membantu pertumbuhan di akar. Jadi kalau persemaian boleh dikasih unsur hara fosfat, tapi konsentrasinya tidak terlalu banyak ya. Mempercepat dan memperkuat pertumbuhan tanaman dewasa pada umumnya. Jadi kalau tanamannya udah karena fosfor ini lebih berperan dalam proses generatif ya. Jadi waktu dia sudah tanaman dewasa, nah itu akan diperkuat dan mempercepat proses pertumbuhannya. Pertumbuhannya maksimal pada tanaman itu adalah ketika dia proses pembuahan atau memasuki fase generatif ya. Kemudian meningkatkan produk biji-bijian ya. Ya ini jelas ya, karena dia di generatif akan mempercepat atau meningkatkan produksi ya. Jadi kalau padinya mau hasilnya tinggi, jagungnya hasilnya tinggi, ya harus pupuk P-nya harus tersedia ya, harus tersedia dan cukup. Kemudian memperkuat tubuh tanaman padi-padian sehingga tidak mudah rebah ya. Jadi ini fungsi utama pada tanaman untuk padi itu bisa sebagai memperkuat atau memperkokoh batang. Jadi kalau tanaman padi itu kelebihan
nitrogen ya, dia akan biasanya kan mudah rebah gitu kan. Nah, untuk menanggulanginya ya kita harus berimbang pemupukannya. Kita tambahkan P biar dia kuat sehingga dia tumbuh besar, tinggi, tidak mudah rebah gitu ya. Jadi pemupukan berimbang ya. Kemudian ini adalah siklus dari unsur P ya. Kita lihat bahwa siklusnya ini ya, kalau kita perhatikan, seringnya kita coba. Nah ini pertama ada hujan ini ya, ini atau hujan, dia akan membasahi batuan ya. Ini batuan ini bisa mengandung fosfat juga, dia akan larut ya, dan run off ya, atau mengalir ya, ini akan mengalir ke bagian bawah sini ya. Kemudian ini weathering of phosphate from rock. Jadi ini proses pencucian fosfat dari batu-batuan. Nah, kalau yang ini adalah depositnya. Nah, jadi pada pegunungan itu biasanya pegunungan yang cenderung pegunungan kapur biasanya yang banyak fosfatnya juga ya. Nah, ini bisa terjadi atau kelarutannya dipengaruhi oleh hujan atau run off atau aliran yang lain ya, atau cuaca ya. Ini weathering of fosfat dari from rock atau dari batuan. Kemudian si fosfat ini akan nanti jatuh atau ke badan air ya, in solution ya, pada larutan. Nah ini akan mengendap nanti ya. Ini terjadi sedimentasi ya. Sedimentasi ada juga yang membentuk batuan fosfat baru atau new rocks ya. Nah kemudian ini nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman ya, yang di larutan tanah ini ya. Nah kemudian ini bisa di dalam tanaman misalnya ya, ini tadi ada 100 banding 10 banding 1 ya kalau di tanaman. Nah ini nanti akan mati terdekomposisi ya. Jadi ini adalah sumber fosfat yang organik. Kalau yang ini tadi anorganik ya, dari mineral. Kalau ini dari organik. Nah nanti yang terdekomposisi itu bisa dimakan oleh misalnya binatang-binatang tanah ya. Ini contohnya adalah siput ya. Nah ketika dia makan dari sisa dekomposisi bahan organik ya, dia juga akan mengandung fosfat ya. Kemudian selain itu nanti akan mati ya binatang ini ya, dan tumbuhan ini akan mati, kemudian didekomposisi oleh ini ya, bakteri dan jamur. Nah, setelah didekomposisi nanti akan dia larut kan, tersedia di dalam tanah ya. Jadi ini adalah fosfat yang ada di dalam tanah ya. Nah ini kalau kita bagi menjadi dua ya, ini ya, yang ini adalah yang dari organiknya, kemudian yang di sini adalah yang anorganiknya ya. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk proses siklus unsur hara fosfatnya sendiri dari organik dan organik. Kemudian sumber-sumbernya apa? Ini yang sumber utamanya dari tadi ya. Ada batuan, ada bahan organik tanah ya, ada tanaman dan organisme, kemudian fosfat dalam tanah itu sendiri. Ya, ini sumber-sumber utamanya. Kemudian inputnya dari mana atau masuknya dari mana? Nah ini dari pelapukan, misalnya batuan tadi ya sudah melapuk. Kemudian output itu yang hilang atau yang keluar itu bisa difiksasi mineral ya. Fiksasi mineral itu tadi sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa dia bisa terikat oleh unsur yang lain ya. Kemudian pencucian ya. Tadi yang kalau pencucian misalnya dibantu oleh air hujan ataupun limpasan air. Oke, itu untuk siklus dari unsur hara fosfat sendiri. Secara umum ini ya, daur fosfat itu lebih sederhana dibandingkan dari daur-daur lainnya karena tidak melibatkan atmosfer ya. Jadi kalau unsur nitrogen misalnya ya, nitrogen itu ada sumbernya dari atmosfer gitu ya. Jadi lebih kompleks dibandingkan dengan siklus P. Kalau P ini lebih sederhana. Nah diserap dalam bentuk apa ini ya, kemarin
untuk ketersediaan P ya, ada H2PO4, HPO4 2-, kemudian PO4 3-. Nah, humus dan partikel tanah mengikat fosfat. Hal ini menyebabkan daur fosfat bersifat lokal. Ya, jadi kalau humus ini adalah kaitannya dengan bahan organik tadi ya, bahan organik. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa fungsi bahan organik itu apa aja gitu ya. Selain mengikat air ya, mengikat unsur-unsur ya, juga dia bisa mengikat ini ya, partikel ya, partikel unsur P ya, mengikat fosfat. Jadi partikel tanah juga bisa ya, karena kemarin ada muatan tanah ya, kita jelaskan sebelumnya. Nah, untuk secara sederhananya dari siklus fosfat tadi ya, ini kita bisa lihat. Nah, ini yang dari batuan tadi ya, dari batuan ke badan air atau perairan, atau bisa juga ke laut. Nah, ini akan terjadi erosi dan pencucian. Jadi dari batuan ini akan tererosi atau tercuci sehingga jatuh ke badan air atau ke perairan. Kemudian yang di air itu nanti akan diserap oleh tumbuhan ya, tadi seperti yang pada slide sebelumnya ya. Kemudian tumbuhan itu akan mati menjadi sersah, kemudian sebagian dimakan oleh binatang ya, binatang pemakan daun misalnya ya. Nah, ini kemudian akan menjadi yang dari binatang nanti misalnya akan mati, atau limbahnya ya, atau kotorannya, kemudian ini akan terdekomposisi ya, berserta dengan sersah tadi ya. Jadi dari sumber sersah dan binatang atau tumbuh-tumbuhan dan binatang yang mati, atau yang dari kotorannya itu akan terdekomposisi, kemudian akan terbawa ya, yang larut tadi akan terbawa juga ke badan air. Kemudian beberapa akan dimakan oleh ikan-ikan di laut ya. Kemudian ikan itu akan dimakan oleh burung guano ya. Nah, burung guano ini nanti akan ke sarangnya. Nah, di sarangnya itu misalnya di gua atau di pegunungan. Nah, jadi dia siklusnya kembali lagi ke gunung ya. Jadi ketika burung guano itu ke gunung dia, atau ke gua-gua, nanti akan mengeluarkan kotorannya ya. Kotorannya itu akan mengendap ya, tersedimentasi, kemudian menjadi batuan kembali. Siklusnya secara singkat ya begitu. Jadi terus berputar ya. Siklus P lebih sederhana kan daripada siklus yang lainnya, misalnya siklus nitrogen ataupun siklus kalium ya. Nah, itu tadi adalah siklusnya ya. Kemudian ini adalah P yang ada di alam tadi secara siklus ya. Ada dua bentuk dari fosfat organik dan organik ya. Yang organik tadi kan dari tanaman dan hewan, kemudian yang anorganik itu bisa dari senyawa fosfat anorganik pada air ataupun pada tanah ya. Kalau dari tanah itu bisa dari mineral-mineral, tadi contohnya adalah mineral apatit. Kemudian yang P organik ya, P organik itu ada di hewan dan tumbuhan yang diurai oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik ya. Kemudian fosfat anorganik sendiri adalah terlarut di air tanah atau pada air laut, ya akan terkikis dan mengendap ya, jadi sedimen. Jadi yang P anorganik itu tadi ya, seperti siklusnya tadi. Nah, ini siklus ini akan berulang terus menerus ya, tadi ya, seperti gambar tadi, siklusnya akan berulang terus menerus. Nah, yang untuk di batuan dan fosil juga sama ya, dia akan terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air ataupun di laut. Kemudian yang anorganik akan diserap oleh akar tumbuhan lain. Jadi maksudnya dia anorganik itu ya adalah bentuk ya, jadi bentuk ikatan senyawa kimianya itulah ada anorganik ya, termasuk P2O5 P4 2-, PO4 2-, HPO4 2-, itu adalah ikatan kimia ya, atau kita sebutnya anorganik. Kalau yang organik itu ada di dalam tanamannya. Ringkas begitu ya untuk siklus fosfat sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan ke defisiensi unsur Hp ya. Nah,
unsur hara P ini akan menyebabkan apa aja ya. Yang pertama itu adalah menghambat pertumbuhan sistem akar, daun, batang ya. Jadi tadi kalau mempercepat perakaran ya di sistem semai ya. Jadi itu fungsinya adalah pertumbuhan sistem perakaran ya. Kemudian pertumbuhan daun, batang ya, pada tanaman serelia, contohnya ini ya padi-padian, kemudian rumput, gandum dan jagung ya. Jadi menghambat pertumbuhan pada tanaman-tanaman ini kalau dia kekurangan unsur P. Selanjutnya, daun akan hijau tua, bisa keabu-abuan, mengkilap, sering pula terdapat pigmen merah. Nah, pigmen merah ini biasa yang ditunjukkan di tanaman jagung. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita singgung bahwa pada tanaman jagung yang kekurangan unsur P itu akan membentuk berwarna merah ataupun keunguan. Jadi ini bisa membentuk, sering terdapat pigmen merah ya. Jadi pembentukan pigmen merah pada daun bagian bawah. Nah, selanjutnya mati. Jadi kemarin P itu termasuk esensial ya. Kemudian termasuk unsur yang mobile sehingga dia gejalanya pada bagian daun yang lebih tua. Kemudian tangkai daun kelihatan lancip atau lebih tajam ya, untuk tangkai daun ya, tangkai daunnya. Kemudian pertumbuhan kurang optimal sehingga merugikan hasil biji ya, karena tadi fungsinya P itu adalah pembentukan atau pembentukan ini ya pada tanaman biji-bijian. Tentu dia akan menurunkan produksinya atau menurunkan hasil dari si produksi biji tadi. Kemudian ini adalah contoh dari defisiensi tanaman jagung ya. Ini adalah tanaman jagung yang sehat kalau kita lihat ya. Ini adalah sehat ya. Ya, yang sehat seperti ini, hijau mulus ya. Nah, ini adalah gejala contohnya. Nah, dari yang pertama ini adalah terserang penyakit. Kalau terserang penyakit dia ada spot-spotnya gini ya, misalnya bintik kuning tapi di tengahnya ada hitamnya gitu ya. Itu bisa karena terserang penyakit ya, bukan kekurangan unsur hara. Kemudian yang akhir ini sering kita lihat nih, yang air ini ya, dia akan menggulung ya. Kemudian kekurangan Mg ya, magnesium ini garis-garis. Nah, kekurangan fosfat ini tadi warnanya ungu ya, ungu di bagian daun yang di bagian bawah atau yang tua ya. Kemudian kekurangan N ini ya, mulai dari tulang daunnya warna kuning. Kemudian kekurangan kalium ya, dia di pinggir kuning juga tapi di tepi daunnya, kalau yang di tengah daun ya. Untuk P sendiri ini tadi ya, warnanya merah atau keungu-unguan karena dia tadi membentuk beberapa, bisa terjadi pembentukan pigmen merah tadi ya, sehingga untuk jagung ini kelihatan sekali ya untuk defisiensinya. Oke ya. Selanjutnya adalah kelebihan unsur hara P ya. Bagaimana untuk kelebihan unsur hara P ini? Ya, coba kita lihat ya. Untuk kelebihan P ini secara langsung memang tidak akan meracuni ya. Jadi kelebihan P ini tidak akan meracuni atau menyebabkan tanaman itu mati ya. Tapi nanti akan mempengaruhi unsur yang lain ya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini kelebihan P ini akan mempercepat eutrofikasi ya. Jadi kalau P yang berlebih, misalnya di dalam perkebunan itu P-nya sangat banyak ya, kita memberikan P yang sangat banyak, nanti akan terjadi eutrofikasi. Eutrofikasi itu pengayaan. Jadi P itu akan terangkut ke badan air ya. Ke badan air terus bersama runoff dan erosi ya tadi ya, aliran permukaan ke badan air. Nah, di badan air itu terjadilah eutrofikasi atau pengayaan unsur hara P. Nah, pengayaan itu gimana? Jadi dalam misalnya kita sebut danau ya, danau itu banyak P-nya. Nah, nanti akan banyak tumbuhan-tumbuhan yang liar yang mampu tumbuh dengan cepat. Contohnya misalnya eceng gondok. Nah, itu salah satu efek dari eutrofikasi gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi?
merangsang pertumbuhan organisme air. Nah, ini sama tadi ya, karena dia di badan air mengalir ya, kemudian berada di perairan, akan merangsang pertumbuhan organisme tadi. Ya, misalnya ganggang, kemudian eceng gondok, itu akan cepat sekali pertumbuhannya. Nah, itu akan mengganggu ekosistem perairan ya. Selanjutnya, kelebihan P ini bisa mengakibatkan defisiensi yang lain. Jadi dia menghalangi ya, barrier atau pembatas. Ya, jadi kalau P-nya berlebih, nanti serapan Fe dan Zn itu akan terganggu. Ya. Jadi akan menjadi kekurangan ya, Fe dan Zn. Ya. Fe, Zn kemarin adalah unsur mikro ya. Nah, jadi ketika dia kelebihan unsur P yang makro tadi, dia akan mempengaruhi yang mikronya, Zn dan Fe. Ya. Jadi memang secara untuk tanaman dia tidak akan menyebabkan kematian gitu ya, tapi ke lingkungan dan efek ke unsur yang lain yang sangat berpengaruh. Ya. Nah, jadi itu unsur hierarki tadi. Kemudian ini akan meningkatkan P dalam sedimen dan air limpasan. Jadi kalau kelebihan ya tentu ya tadi karena bisa terangkut oleh erosi ya, kemudian runoff atau aliran permukaan, sehingga sedimennya tadi akan mengangkut juga banyak ya, pengangkutan sedimen, kemudian pada air limpasan konsentrasinya atau jumlahnya itu akan lebih besar. Ya, saya kira itu ya untuk dari kekurangan kelebihan siklusnya kurang lebih seperti itu ya. Nanti ini akan saya share pada link. Oh ya, selanjutnya ini adalah analisis ya, kaitan tadi untuk defisiensi dan kelebihan. Nah, ini ada analisis P dan interpretasinya. Jadi untuk analisis ini metodenya ada beberapa macam ya. Yang pertama yang umum ini adalah metode Olsen ya, dengan ekstraksi bikarbonat ya, 2 karbonat ya, 2 kali ya, diekstraksi 2 kali dengan menggunakan ini karbonat. Teknisnya kita nanti mungkin ke praktikum ya, bisa di praktikum analisis P. Nah, jadi nanti misalnya pada tanah kita berikan pelarut ya, diekstrak dengan menggunakan bikarbonat gitu ya. Kemudian pengukurannya bisa menggunakan spektrofotometer ya, atau AAS. Kemudian metode ini peka pada suhu, terutama pH di atas 7 ya. Jadi kalau untuk metode Olsen ini untuk biasanya digunakan pada tanah yang dengan pH tinggi ya, pH yang di atas 7. Nah, ini menggunakan metode Olsen ya. Jadi kenapa dia bikarbonat? Karena 2 kali karbonatnya untuk melepaskan biasanya tadi pH tinggi kaitannya dengan kalsium ya. Jadi untuk menghancurkan si kalsiumnya dulu. Nah, selanjutnya untuk tanam asam itu bisa menggunakan ini metode Bray, Thrope, dan Morgan ya. Jadi kalau Bray itu juga ada 2 macam ya. Ada metode Bray 1 atau Bray 2 ya. Itu kaitannya dengan tingkatannya, 1 kali ekstraksi atau 2 kali ekstraksi ya. Ini yang biasa kita gunakan ya di lab-lab kita untuk analisis itu menggunakan metode biasanya dicantumkan P Bray 1 atau P Bray 2 yaitu metodenya. Yang untuk interpretasinya ini untuk hasil pengukuran dinyatakan dalam ppm P2O5 ya, dengan faktor konversi P elemental dan P2O5 ya. Jadi untuk interpretasi atau penyajian hasilnya, hasil pengukuran itu ya dinyatakan dengan ppm ya, part per million. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengisi link presensi kehadiran. Ini linknya nanti bisa diisi saja melalui Google Form-nya. Oke, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.